Halo teman-teman semua, selamat datang di studio kami Gen Epistri. Pada sesi kali ini kita akan berdiskusi tentang perempuan pembela hak asasi manusia atau disingkat PPHAM. Dan kebetulan di depan saya sudah ada dua perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang konsisten mengawal isu-isu yang akan kita bahas. Dan kebetulan yang ingin saya sampaikan pertama, bahwa podcast ini adalah salah satu rangkaian kegiatan menyambut 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang mungkin di seluruh penjuru dunia sedang diperingatkan. Di depan saya, yang saya sebutkan tadi ada narasumber, perempuan-perempuan hebat, sudah ada dua narasumber, ada Mbak Alif. Selamat datang Mbak Alif. Halo. Mbak Alif ini dari Syafi Amira, salah satu yayasan perempuan juga yang di Surabaya yang konsen terhadap pendampingan kekerasan seksual yang khususnya korbannya perempuan. Selamat datang ya Mbak ya, sehat-sehat ya. Sehat Mas. Dan satunya narasumber hebat kita lagi, satunya ada Mbak Ana selaku Direktur Women Crisis Center Jombang Yayasan Harmoni yang juga konsennya sama mengawal atau bahkan mendampingi korban kekerasan seksual perempuan berbasis gender misalnya gitu. Kita langsung aja ya, kita ngobrol santai aja ya Mbak ya. Mungkin yang pertama yang perlu dijelaskan dulu terkait dengan dari Mbak Alif dulu, terkait dengan secara singkat terkait dengan Syafi Amira, apa aja sih konsennya sejauh ini sebelum kita berangkat ke isu atau topik utama yang akan kita bahas. Oke, baik. Terima kasih Mas. Syafi Amira sendiri itu adalah sebuah lembaga layanan yang fokus pada isu-isu kekerasan berbasis gender, begitu tempat kami di Surabaya. Kemudian kami juga berdiri sejak tahun 97, itu yang memberikan layanan pemulihan secara psikologis, bantuan konsultasi hukum, dan juga psikososial. Kami juga sebagai lembaga rujukan wilayah Jawa Timur oleh Komnas Perempuan dan juga tergabung pada forum pengada layanan, gitu Mas. Sekarang sudah berapa anggota, jumlah anggotanya mungkin bisa di sekitar 9 anggota di Syafi. Yang aktif ya sampai hari ini ya? Ya aktif, itu tidak termasuk pendamping ya. Kami ada pendamping psikologi dan juga pendamping hukum. Bahkan ada yang mendampingi secara psikis ya korban-korban ini. Kami juga memiliki psikolog Mas. Gitu. Ada yang bisa diakses secara online maupun offline. Oke, selanjutnya saya ke Mbak Ana, sama seperti mungkin bisa dijelaskan secara umum apa sih konsennya Women Crisis Center sejauh ini? Ya, terima kasih Bung Taufik. Kalau dari Women Crisis Center Jombang sendiri itu sama seperti Syafi ya, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat yang memang konsennya adalah melakukan pendampingan untuk perempuan korban kekerasan berbasis gender. Nah, wilayah kerja kami memang Jombang sekitarnya. Nah, sekitarnya ini yang sekiranya memang secara akses bisa dekat atau didekatkan dengan akses layanan yang kami sediakan gitu. Sebisa mungkin membersamai kasus-kasus KDRT, korban perkosaan, pelecehan seksual. Juga kami concern untuk advokasi, selain advokasi kasus juga advokasi kebijakan ya, yang mendukung terkait akses pendampingan terhadap perempuan gitu. Aku sendiri agak baru mendengar istilah ini, tapi faktanya kan untuk isu-isu penegakan HAM, aktivis-aktivis itu mungkin sejauh ini masih sangat sering diperbincangkan. Tapi aku agak baru dengan istilah perempuan pembela hak asasi manusia. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa aja sih konsen dari, karena kenapa ada kata perempuan? Apakah hanya perempuan yang aktif di isu-isu ini atau di aktivitas-aktivitas ini? Mungkin bisa dijelaskan dari Mbak Alif. Mungkin Mbak Ana. Iya. Oke, jadi perempuan pembela HAM sendiri itu kan punya concern di isu yang mungkin berbeda-beda gitu ya. Gitu. Ada yang bekerja di isu-isu pendampingan korban ataupun isu perempuan dengan HIV/AIDS,
perempuan dengan disabilitas, perempuan dengan sumber daya alam gitu. Karena ada banyak sekali spektrum ketika berbicara kontribusi perempuan untuk terlibat dalam upaya-upaya penegakan hak asasi manusia. Gitu. Nah, yang memang spesifik di kenapa sih kok disebutnya perempuan pembela HAM gitu? Apakah dia hanya perempuan saja? Enggak gitu kan. Baik laki-laki maupun perempuan dan gender lainnya itu bisa disebut PPHAM ketika dia memang bekerja untuk isu-isu pendampingan ataupun pendampingan perempuan korban kekerasan, atau spektrumnya itu adalah membersamai para perempuan untuk bisa berdaya, misalnya stunting gitu ya, untuk bisa melalui trauma psikologis sebagai dampak dari diskriminasi yang mungkin dia hadapi. Seperti itu sih kalau singkatnya gitu. Mungkin Mbak, Kalau saya sih sama dengan Mbak Ana. Setiap orang itu boleh tergabung gitu ya. Yang pada intinya adalah orang-orang yang mau memperjuangkan hak-hak asasi manusia maupun hak-hak asasi perempuan kayak gitu. Terlebih lagi kelompok-kelompok rentan gitu ya Mbak Ana ya. Siap. ya soalnya kan apa ya? Menurutku isu-isu mengenai HAM ini sampai hari ini kan masih menjadi persoalan mengkhawatirkan bagi kita. Bahkan Komnas HAM pun sendiri selalu setiap tahunnya itu selalu mencatat adanya pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh, dan bahkan saya melihat kejahatan hak asasi manusia itu lebih sering banyak dilakukan oleh pemerintah atau negara terhadap rakyatnya. Mungkin yang pelik juga ya, karena kan mungkin kita bisa mengklasifikasikan mana sih kejahatan, mana sih perlakuan yang disebut pelanggaran hak asasi manusia, karena kan pada persoalan hukum, pada terminologi hukum membedakan antara kejahatan yang sifatnya biasa aja dengan kejahatan yang memang ada kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Itu mungkin yang perlu dijelaskan pada pemirsa atau pada penonton kita. Kapan satu tindakan itu disebut pelanggaran hak asasi manusia? Karena kan pada akhirnya nanti upaya kita adalah baik penegakan hukumnya, upaya-upaya pencegahannya dan segala macam. Sedangkan pada wilayah hukum, kejahatan itu sendiri ada beberapa kejahatan yang disebut biasa. Kalau HAM ini kan, pelanggaran HAM ini bisa dikategorikan sebagai extraordinary crime kan. Nah, itu yang mungkin perlu diklasifikasikan, bahwa misalnya apakah setiap pemukulan mungkin disebut sebagai pelanggaran HAM atau yang dilakukan antara satu masyarakat sipil dengan masyarakat sipil lainnya, atau apakah negara yang biasanya diwakili oleh lembaga negara melakukan kejahatan terhadap masyarakatnya atau bagaimana, ya itu yang mungkin yang perlu diperjelas dulu sama teman-teman pemirsa. Oke, jadi mungkin kalau dalam kerangka atau paradigma penegakan hak asasi manusia, memang paradigmanya kalau di isu-isu perempuan berpacu pada CEDAW gitu kan. Jadi konsensus internasional dalam anti diskriminasi yang sebagai parameter kita dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya spesifik hak asasi perempuan gitu kan. Nah, memang sebenarnya berbicara paradigma HAM itu sendiri kan memang negara itu wajib memenuhi hak masyarakat sipilnya itu pada dua aspek gitu. Kalau nggak sipil politiknya, atau ekonomi sosial budaya gitu kan. Nah, baik sipil politiknya maupun ekonomi sosial budayanya tidak jarang itu dicidrai oleh kebijakan-kebijakan diskriminatif atau tindakan struktur atau alat negara yang memang mencoba untuk memberangus gitu, seperti contohnya misalnya kayak kebebasan berekspresi atau pembatasan akses terhadap masyarakat sipil untuk mendapatkan bantuan hukum gitu kan dalam kerangka pendampingan gitu misalnya. Nah, itu sebagai bentuk pelanggaran HAM gitu. Atau misalnya ketika misalnya pendampingan korban, justru pendampingnya mengalami kriminalisasi, intimidasi sebagai dampak dari kerja-kerja HAM. Konkretnya begini Bung, ketika misalnya perempuan yang dia mengalami diskriminasi atau kriminalisasi, faktor dominannya yang seringkali dihadapi oleh pendamping korban gitu ya Mbak Alif ya, itu selalu menyerang gitu. Yang diserang itu yang paling dominan itu menyerang terkait peran gender biasanya, betul, peran betul. sebagai istri, peran sebagai ibu, Domestiknya. gitu kan? Domestifikasi perempuan gitu kan.
kenapa sih kok kamu bekerja di isu-isu pendampingan perempuan gitu kan, atau bahkan kalau kita pendampingan di komunitas kembali di stigma, ya kamu kan ini organisasinya itu suka menceraikan orang gitu misalnya, betul, gitu betul. kan. Atau organisasinya itu yang didampingi itu atau perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip atau stigmanya itu menguat gitu kan. Hal yang seperti itu yang seringkali juga menjadi alasan kultur atau budaya yang justru melanggengkan stigma terhadap perempuan pembela HAM. Belum lagi misalnya kalau di keluarga ya, misalnya atau di lingkungan para pendamping anti kekerasan terhadap perempuan itu juga kan bisa saja mengalami misalnya, kenapa sih kamu yang ngurus ini, kamu kan Betul. perempuan, kamu harusnya fokus ke sini aja, itu bukan tugas-tugasnya perempuan. Kan seringkali juga hal-hal yang seperti itu Iya. Perempuan terjadi. pembela HAM itu juga rentan mengalami kekerasan ya, Mbak, ya. Betul. Entah itu ancaman secara fisik, psikis, bahkan ada juga yang kayak misal seksual dan digital kayak gitu. Oh, berarti pada faktanya, pada realitasnya itu lebih banyak menyisir orang-orang yang aktif pada pendampingan terhadap kekerasan perempuan. Ya. Betul. Jadi yang potensial menjadi sasaran ini pelanggaran HAM ini adalah mbak-mbak yang sekarang lagi fokus pada konsennya yang sekarang ya. Ya bukan tanpa risiko ya. Setiap pekerjaan pasti punya risiko tersendiri gitu kan. Tapi memang spesifik untuk yang bergerak di isu-isu yang mungkin norma sosial masyarakat kita itu masih banyak sekali paradigma atau pandangan-pandangan umum yang melanggengkan diskriminasi itu. Nah, itu yang kemudian juga menjadi hambatan, tantangan bagi orang yang bekerja di isu tersebut. Gitu, Bu. Saya punya pengalaman Pak Teguh, Mas Teguh maksudnya, Mas Teguh. Mas Taufik. Mas Taufik, oh ya Mas Taufik, mohon maaf. Jadi kami itu pernah diteror melalui HP pengaduan, bahkan kami itu pernah, direktur kami itu pernah diuntit oleh pelaku. Gitu. Iya, betul. Padahal sebisa mungkin kami kan mencoba untuk ini ya, apa namanya menjaga ya, termasuk di profiling kayak gitu, seminim mungkin. Doxing kayak gitu. ya, Kak Indah ya. Betul. Itu tuh pernah kayak misal kita mendampingi korban kekerasan dalam pacaran, tiba-tiba pelaku itu ada di depan rumah dari direktur kami. Gitu. Nah, waktu itu karena memang kan saat itu kita melakukan evakuasi ya, kita mencoba mengamankan korban, kemudian tidak lama besoknya itu pelaku mengintai rumah direktur. Padahal kalau kita lihat dari identitas, alamatnya itu berbeda, tapi sampai pelaku itu tahu keberadaan kita sebagai pendamping, kayak gitu. Nah, ini kembali lagi kepada pertanyaan yang mendasarnya tadi. Kapan satu tindakan pelanggaran melawan hukum itu disebut sebagai pelanggaran HAM? Apakah ketindakan itu ketika dilakukan oleh lembaga yang mewakili negara terhadap masyarakat sipil, atau juga memungkinkan antara sesama masyarakat sipil ketika ada tindakan perbuatan melawan hukum itu juga disebut pelanggaran terkait HAM? Karena pada faktanya kita kan juga dihadapkan dengan misalnya hukum pidana umum nih kan, hukum publik. Misalnya orang yang melakukan persekusi, teror dan segala macam, biasanya kan kalau sesama masyarakat sipil itu kan masuknya di pidana umum. Nah, apakah itu juga bagian, sekalipun dia masuk pada pidana umum, juga bagian daripada pelanggaran HAM itu sendiri atau? Nah, itu yang mungkin saya kira rumit. Akhirnya kan kita sebagai aktivis untuk mengkonsenkan tindakan kita sebagai pembela HAM itu pada wilayah apa? Karena misalnya kalau lawyer nih, misalnya pengacara nih, membela hak-hak kliennya yang dilanggar secara hukum pidana, apakah lawyer itu disebut sebagai orang yang aktif membela HAM misalnya? Padahal ini kan hukum publik antara satu masyarakat sipil dengan masyarakat sipil lainnya. Nah, itu yang mungkin perlu dikupas dulu sebelum kita lebih Mau jauh. Kak Indah dulu? Boleh. Mungkin juga bisa dilihat dari seberapa hak asasi manusia itu berdampak pada masyarakat sekitar ya, Mas ya. Kita melihat berapa jumlah dari korbannya yang kemudian juga dilakukan oleh negara, dan juga kebijakan-kebijakan yang diskriminatif kayak gitu. Kalau menurut saya ya. Kalau mungkin Mbak Ana punya pendapat Ya, yang lain? jadi sebenarnya kan apakah advokat itu juga termasuk pembela HAM ya? Kalau dia bekerja untuk kepentingan penegakan HAM ya dia juga pembela HAM. Kita bisa sebut seperti itu kan gitu.
Nah, sebenarnya Bung Taufik, kalau di Undang-Undang Advokat itu kan jelas ya ada impunitas gitu. Dia nggak bisa dilaporkan karena itikat baik gitu kan. Nah, sementara ini yang kemudian kita perjuangkan nih Bung. Jadi kita itu butuh regulasi dari negara untuk merekognisi kerja-kerja perempuan pembela HAM gitu. Nah, sebenarnya di Undang-Undang PKDRT sendiri 2004 itu sudah diakui, pendamping itu sudah diakui bahwa korban ketika melaporkan kasusnya gitu atau ketika dia mau diperiksa oleh hakim di persidangan ketika membutuhkan membutuhkan pendampingan gitu kan untuk dikomunikasikan kepada majelis hakim gitu kan atau jaksa atas permintaan korban bisa menghubungkan pendamping dengan korbannya seperti itu kan. Nah, kemudian di Perma 3 2017 gitu, pedoman bagaimana hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Nah, di situ juga diatur peran pendamping gitu, pendamping korban. Terus kemudian di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu secara eksplisit itu juga disebut Bung gitu, peran pendamping gitu kan. Sampai akhirnya ada di salah satu aturan pelaksana UTPKS gitu kan, itu kan ada 7 tuh aturan pelaksananya. Nah, sebisa mungkin bagaimana peran-peran pendamping dalam tanda kutip dari lembaga penyedia layanan masyarakat itu betul-betul diakui kinerjanya gitu. Implikasinya ketika diakui kinerjanya adalah maka negara harus hadir dong gitu kan, harus hadir memberikan perlindungan. Perlindungan apa gitu kan? Perlindungan ekonomi sosial budayanya, hak sipil politiknya gitu. Salah satunya nggak boleh karena dia bekerja di isu penegakan HAM spesifik di pendampingan korban kemudian dia diamputasi hak-haknya gitu kan. Mulai dari jaminan kesehatannya, jaminan kesejahteraan sosialnya ataupun mungkin kebutuhan akses pendidikannya itu memang harus betul-betul diakui gitu kan, harus dipenuhi seperti itu. Nah, ini yang seringkali nggak jadi pengurus utamaan atau nggak diprioritaskan oleh negara gitu. Nah, ini kan kerja-kerja sunyi Bung gitu. Seberapa pentingnya sih kehadiran pendamping di persidangan? Oh, penting sekali. Kalau dari pengalaman sebagai support korban gitu. Mungkin kalau dari pengalaman pendamping WCC Kak Indah itu dia ketika korban nggak siap ngasih keterangan di persidangan, korban bisa mogok nggak ngomong itu berjam-jam. Tapi pas ada pendamping dari WCC dia bisa lancar Bung ngasih penjelasan dan lain-lain. Itu udah cukup bikin stres jaksa kan ketika korban nggak siap secara psikologis bahkan sampai histeris di persidangan. Nah, situasi-situasi itu di balik layar itu kan ada proses penguatan secara psikologis. Mungkin Kak Indah juga bisa cerita. Iya, sebenarnya kan kerja-kerja PPHAM itu juga kan membantu negara nih Mbak ya. Itu iya maksudnya kan? benar. Membersamai korban untuk ke kepolisian itu kan bukanlah hal yang mudah kayak gitu kan. Itu butuh energi yang benar-benar besar untuk meyakinkan dia untuk melaporkan itu ke kepolisian, kemudian berlanjut ke kejaksaan, berlanjut lagi di pengadilan. Pasti mekanisme yang panjang rumit itu korban butuh support dari penyedia layanan atau kita sebagai perempuan pembela HAM. Nah, di samping itu kan di situasi sistem peradilan pidana yang tidak mudah gitu kan, mungkin ada tantangan eksternal bahkan di internal korban dan keluarganya gitu kan. Siapa yang memastikan jaminan keamanan para pendamping yang bekerja di lingkup yang nggak mudah, penuh dengan potensi intimidasi, ancaman, kriminalisasi, diancam akan dilaporkan balik oleh pengacara pelaku misalnya. Gitu. Apalagi kan kemarin kita sempat dengar berita juga kan ada salah satu korban kekerasan seksual. Yang bahkan penyidiknya sendiri melakukan tindakan yang sama terhadap si korban ini kan. Nggak hanya penyidik Bung, bahkan pernah ada kasus itu ketika korban di shelter di rumah aman nih, dia jadi korban oleh penjaga shelternya gitu kan. Sebenarnya nggak ada ruang yang emang kita bisa pastikan itu aman gitu loh. Nah, akhirnya kan kita bertanya, akhirnya kita diarahkan untuk bertanya sebenarnya akar persoalannya itu di mana sih? Apakah pada wilayah kebijakan atau memang dari pikiran itu memang sudah membudaya dalam semua lini-lini baik penegakan hukum, lembaga-lembaga pemerintahan. Karena pada akhirnya kalau mendengar ceritanya Mbak Alif dan Mbak Ana, semua ruang kerja kalian itu semua rentang, bahkan di lingkungan kalian sendiri pun itu seringkali terjadi. Oke. Nah, gini aja, aku mau mempersingkat aja ya.
eh, karena ini kerja-kerja sunyi dan seringkali yang menjadi lawannya para pendamping atau para aktivis itu adalah negara sendiri. Mungkin bisa diberikan satu solusi secara teknis atau usulan para pendengar kita, atau bahkan pendengar kita juga adalah bagian daripada pemangku kebijakan. Seperti apa solusi supaya ini tidak selalu terlalu berlarut-larut, ya akhirnya langkah-langkah penegakan HAM itu menjadi langkah-langkah kesadaran individu, bukan kesadaran yang tersistematik, dan menjadi satu kebijakan. Harusnya sih kalau pikirnya saya kebijakan, mungkin ada usulan untuk disampaikan. Ya, jadi kalau kami sih dalam rangka kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ya, kebetulan di 29 November itu bertepatan dengan hari HAM, hari PP HAM gitu kan. Sebenarnya kami juga ingin membawa satu pesan bahwa dalam kerja-kerja pendampingan korban itu tentu saja ada banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh para pendamping gitu kan. Sementara negara itu masih belum hadir secara penuh, belum hadir secara komprehensif untuk bisa memastikan jaminan perlindungan terhadap para pendampingnya gitu, Bung. Nah, kami itu berpikir, Bung, ada semacam mekanisme perlindungan yang memang disiapkan oleh negara. Mungkin dari sisi kebijakan sudah cukup maju ya, melalui TPKS, Undang-Undang PKDRT, peraturan di internal institusi penegak hukum, di Kejaksaan ada, di Mahkamah Agung ada gitu, yang lagi didorong di perkapnya gitu kan. Nah, kami berpikir bahwa skema keterpaduan sistem peradilan pidana itu betul-betul bisa menjangkau aspek-aspek perlindungan terhadap para pendamping gitu, dalam tanda kutip PP HAM gitu kan. Nah, itu yang kami sedang pikirkan gitu kan. Nah, yang itu sedang kami dorong untuk bisa diregulasikan oleh negara melalui kebijakan yang mungkin teknis gitu kan. Dari sisi standar operasional ataupun di aturan pelaksana kebijakan yang lain gitu kan. Mungkin termasuk juga revisi undang-undang HAM ya gitu kan, yang sudah lampau untuk bisa dikontekstualkan dengan kebutuhan penegakan HAM saat ini gitu. Itu sih, Bung, yang mungkin menjadi harapan. Ya, benar. Apalagi kan pemerintah sekarang udah memisahkan bahkan kabinetnya, ada Kementerian Hukum dan HAM. Ada Kementerian HAM kan? Bahkan ya ada Kementerian HAM, dan saya kira juga memang masalah ini sangat pelik karena bahkan setiap temuan-temuan Komnas HAM itu pun juga kadang-kadang hanya terdengar di awal, kemudian nggak pernah senyap tiba-tiba hilang. Tapi salah satu yang mungkin ya menjadi tantangan kita ini tantangan yang saya rasa tetap perlu kita fokuskan, karena kan begini, ini pendapat saya ya, sejauh ini persoalan HAM bagi saya belum bisa sepenuhnya kita selesaikan, belum sepenuhnya kita mendapatkan satu untuk memicu kita optimis terhadap langkah-langkah penegakan HAM ini. Bagi saya selama negara itu sendiri masih menyimpan sejarah-sejarah pelanggaran HAM yang belum dituntaskan. Betul. Karena di satu sisi kita punya pemikiran bahwa peran negara sangat penting, baik melalui kebijakan, tapi di satu sisi pula negara juga menyimpan satu sejarah pelanggaran HAM yang belum tuntas. Ya oke, mungkin kita langsung ke kesimpulan aja. Mungkin ada beberapa closing statement dari Mbak Alif dan Mbak Ana yang perlu disampaikan ke para pemirsa kita, penonton kita. Baik, menurut saya memang kita perlu mendorong negara ya punya regulasi kebijakan terkait yang melindungi perempuan pembela HAM. Kemudian juga saya butuh dukungan masyarakat nih untuk terus mendukung upaya-upaya penegakan hukum gitu kan ya, termasuk misal langkah-langkah advokasi kita. Ya itu aja sih, Kak. Gimana? Jadi sebenarnya podcast ini juga kami membawa harapan atau ingin juga menyuarakan bahwa banyak di antara kawan-kawan kita
para pembela HAM yang lain itu pernah mengalami kriminalisasi, intimidasi, dikuntit, diikuti gitu kan. Itu tidak lepas dari peranannya dalam memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan gitu kan. Nah, kami bersama mereka dan akan terus bersama mereka menyuarakan perlindungan terhadap perempuan pembela HAM nggak hanya di momen 16 KTP 29 November aja, tapi itu menjadi sepanjang nafas kita dalam kerja-kerja penegakan HAM dimanapun kita berada gitu. Jadi kepada kawan-kawan untuk terus menyuarakan tanggung jawab negara menjadi hadir untuk bisa memastikan kerja-kerja para pendamping korban dimanapun mereka berada. Itu sih Bung, makasih. Oke, saya kira cukup ya teman-teman. Jadi untuk para teman-teman penonton kita di sini di podcast ini, jadi di depan saya ini ada Mbak Alif dari Safi Amira yang domisili kantornya di Surabaya. Dan ada Mbak Ana dari WCC Jombang. Dari pembicaraan kita tadi bahwa memang kondisi-kondisi yang seperti ini sangat rentan terjadi di semua lini-lini kehidupan kita. Apabila kejadian itu terjadi di kalian, jangan takut. Kalian bisa berhubungan langsung dengan dua lembaga yang konsen di isu-isu terkait hal ini. Oke. Nah, nanti untuk menghubungi mereka nanti tercantum di sini. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Makasih Bung.